Refleksi 2 dengan materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Perkenalkan, nama saya Wardatul Iza dari SDN Kepukiriman 1 Waru, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan video ini yaitu untuk bisa berbagi informasi dalam merefleksikan pembelajaran berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Program Semangat Guru 2, Gelombang 6. Kemudian saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Ada banyak hal baru yang saya pelajari, diantaranya yaitu yang pertama, pemahaman tentang berpikir kritis. Ada 2 pemahaman yang berbeda, yaitu oleh criticalthinking.org dan oleh Parker and Moore. Saya di sini lebih menyukai dan paham oleh pemahaman yang diberikan oleh Parker and Moore, bahwa berpikir kritis itu dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu keputusan yang harus dilaksanakan secara sadar dan hati-hati. Kategori yang kedua yaitu keyakinan, di mana kita harus meyakinkan diri terhadap suatu keputusan yang telah dibuat dengan ukuran derajat. Karena derajat keyakinan itu sangat penting untuk mengetahui keakuratan keputusan yang telah diambil. Hal baru yang kedua yang telah saya dapatkan yaitu ada 3 rutin mengembangkan berpikir kritis. Yang pertama yaitu menelusuri bukti. Di sini kita menentukan antara mana yang fakta dan yang opini. Yang kedua yaitu bertanya terus. Dengan selalu bertanya, maka membuat kita semakin tahu dan yakin antara fakta dan opini. Bahkan, kita bisa mengetahui antara fakta yang didukung oleh sumber terpercaya ataupun sumber yang tidak kredibel, yaitu penulis terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu metakognisi. Berpikir tentang bagaimana saya berpikir. Di sini kita bisa menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan dan bisa memahami proses dasar berpikir manusia. Jadi kita bisa lebih peka. Lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis? Dengan mengisi lembar aksi 1 dan melakukan latihan mengisi aksi 1 secara konsisten, maka menyelamatkan saya dari kebiasaan berpikir cepat tapi gegabah yang bisa keliru mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Saya bisa mengambil keputusan lebih baik dalam membedakan fakta dan opini, dan juga kembali sigap dalam mengatasi permasalahan dengan berpikir kritis. Pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis? Nah, tips yang bisa saya berikan yaitu pertama, guru harus menerapkan metode pembelajaran yang bisa mengajak anak untuk selalu berpikir kritis. Contohnya apa? Hal sederhana yaitu mengajak anak untuk berdiskusi. Dengan seperti itu, anak bisa menerima dan memahami pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, dalam memberikan pertanyaan kepada siswa, tidak memberikan pertanyaan yang objektif, yaitu sudah ada jawabannya. Contohnya pilihan ganda. Guru sebaiknya memberikan pertanyaan kepada murid dengan soal uraian agar bisa lebih melatih dan mengasah anak untuk berpikir kritis. Kedua, memberikan reward ke anak saat anak mampu mengutarakan pikirannya dalam berpikir kritis, agar anak bisa merasa puas dan terus mau melakukannya. Yang ketiga, harus konsisten menerapkan berpikir kritis ke anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah guru-guru yang hebat untuk mengikuti pelatihan Guru 2.